Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas atau menanggapi sebuah video yang viral, yaitu seorang ustazah yang menyindir atau mengeluarkan kata-kata menyindir salah seorang pendakwah sekaligus pencipta lagu yang mungkin bagi saya tidak bermaksud menyindir. Mungkin kalau ataupun memang dia sengaja menyindir, saya ingin menyampaikan beberapa kata untuk saudariku. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena viralnya daripada video penceramah wanita atau ustazah, saya ingin berpesan dan ingin menyampaikan beberapa kata kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Jangan mudah terpancing. Jangan mudah mengikuti hawa nafsu. Ketika melihat video itu lewat di beranda kita, kemudian kita ingin menanggapi, berkomentar melalui video, berhati-hati. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata menghina, menjelek-jelekan, kemudian merendahkan, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, menghina. Itu bisa menimbulkan dosa, sama halnya yang dilakukan oleh saudari kita, ustazah yang disindirkan kepada salah satu pendakwah sekaligus pencipta lagu. Jadi ketika kita ingin menanggapi atau ingin berkomentar melalui video, menanggapi video tersebut, keluarkanlah kata-kata nasihat. Mungkin sederhana yang kita ucapkan, beberapa kata, tapi bisa menyentuh. Dan kita harus lebih berhati-hati bahwa sekarang kita ini berada di akhir zaman, dunia semakin canggih. Jangan sampai kita tertipu daya dengan kecanggihan dunia atau teknologi sehingga kita tidak bisa mengkontrol dengan apa yang ingin kita sampaikan, dengan apa yang ingin kita sampaikan dengan kata-kata nasihat kepada saudara kita atau kepada saudari kita. Saya ingin memberikan beberapa kata atau beberapa nasihat kepada saudariku yang menjadi seorang pendakwah yang mengeluarkan kata-kata atau sindiran kepada salah seorang pendakwah sekaligus pencipta lagu. Baik disengaja, yaitu ucapannya, ataupun mungkin tidak bermaksud menyindir, tetapi cara menyampaikannya salah. Karena kita harus menguasai yaitu bidang karakter manusia. Karena karakter manusia itu berbeda-beda. Ketika kita di tempat umum, kita harus berhati-hati karena tidak semua manusia itu sama wataknya. Ada yang mudah menerima ketika dibacakan ayat atau hadis. Ada juga ketika dibacakan ayat dan hadis, dia semakin jauh. Karena terkadang kita harus menyampaikan dengan melalui dulu dengan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW
yang telah dicontohkan kepada Bilal radhiyallahu anhu, yaitu membantu aktivitasnya. Baru Bilal masuk Islam, baru disampaikanlah dengan yaitu agama. Jadi kita harus memahami yaitu berbagai macam karakter orang. Karena jangan sampai kita sampuratakan menyampaikan dakwah dengan menyampuratakan ucapan ini, tata cara ini disampaikan ke ini. Itu tidak bisa karena berbeda-beda karakternya orang. Dan kita harus memahami yaitu berbagai macam karakter orang. Kita harus pelajari. Dan untuk saudaraku Ban Haji Roma Irama, saya mohon maaf karena saya ingin menyampaikan beberapa kata dan saya merasa ilmu saya masih di bawah sekali. Tapi saya sebagai orang Islam, saya juga berhak untuk menyampaikan beberapa kata dan semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua sebagai orang Islam. Dengan adanya ujian yang diterima oleh saudara kita Ban Haji Roma Irama, ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahwa belum di akhirat, baru di dunia sudah terbukti. Yaitu ketika anak melakukan kesalahan, maka terpulang kepada orang tuanya. Kita ketahui bersama tidak mungkin Bang Haji Roma Irama tidak mengajari anaknya tentang kebaikan atau mendidik anaknya dengan akhlak yang baik. Tidak mungkin. Pasti Bang Haji Roma Irama mengajari anaknya. Tetapi anaknya yang memilih jalan itu, di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dampaknya atau terpulang semua kepada orang tuanya, yaitu Ban Haji Roma Irama. Dan itu akan menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa kita sering mendengarkan ceramah ketika anak tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum dihisap yaitu anaknya, maka orang tuanya terlebih dahulu dihisap, apakah kau mendidik anakmu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terbukti. Dan kita perlu ketahui bersama, ketika kita sudah mendidik anak, sudah diajari dengan kebaikan, dengan agama, dan dia memilih jalannya sendiri, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak contoh-contoh yang dikisahkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Nabi Nuh, anaknya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Nuh diceritakan di dalam Al-Quran karena anaknya tidak taat kepada Allah? Apakah Nabi Nuh diceritakan dalam Al-Quran Nabi Nuh masuk neraka? Tidak. Karena Nabi Nuh sudah berjuang sekuat tenaga, tapi Allah berkehendak lain. Maka itu sebagai contoh untuk kita semua. Nabi Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bapaknya penyembah berhala, memproduksi berhala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Ibrahim dikisahkan di dalam Al-Quran masuk neraka karena tidak berhasil membujuk ayahnya untuk mentaati perintah Allah? Tidak, itu semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Ibrahim sudah berjuang sekuat tenaga, tapi Allah yang mempunyai kehendak. Rasulullah SAW, Nabi kita, pamannya yang telah merawat dia. Rasulullah SAW mendakwai pamannya siang dan malam, membujuk pamannya. Di akhir hayatnya, pamannya seakan Rasulullah SAW memaksakan pamannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW kena teguran
dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kau hanya penyampai, yang memberi hidayah adalah saya. Artinya, ketika kita sudah mengajarkan anak kita kebaikan, kemudian anak kita memilih jalannya, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah berjuang sekuat tenaga mendakwai pamannya, tapi Allah berkehendak lain. Maka itu terpulang semua kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dialami oleh Ban Haji Roma Irama. Ban Haji Roma Irama sudah berjuang sekuat tenaga mengajari anaknya dengan kebaikan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga anak Ban Haji Roma Irama memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mudah-mudahan saya mempunyai feeling, mudah-mudahan feeling saya ini menjadi kenyataan bahwa semoga ujian yang diterima oleh Ban Haji Roma Irama ini akan menjadi pelajaran terbesar kepada putranya, yaitu Ridho, sehingga ketika nanti sudah keluar dari penjara dan memutuskan tidak akan mengulangi lagi, yaitu menyentuh yang namanya narkotika. Karena ini sudah diperlihatkan, belum di akhirat, masih di dunia sudah terbukti bahwa perbuatan anak terlempar kepada ayahnya sendiri. Perbuatan anak terlempar ke orang tua yang merasakan sakitnya, rasa malu yang diderita oleh orang tua gara-gara perbuatan anak. Jadi saya mempunyai feeling, mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran besar untuk putra Ban Haji Roma Irama, sehingga ketika nanti setelah keluar dan dia memutuskan untuk tidak menyentuh lagi yang namanya narkotika. Sekali lagi sebelum saya akhiri daripada video ini, kita semua sebagai orang Islam belum mempunyai daripada jaminan untuk masuk surga. Bisa jadi mantan pendakwa bisa masuk neraka apabila dia sombong dengan ilmu yang dia miliki. Apabila tidak menghargai antara sesama, bisa saja mantan pendakwa, mantan penceramah bisa masuk neraka apabila dia sombong dengan ilmu yang dia miliki. Dan bisa saja mantan pelacur, mantan preman bisa masuk surga apabila dia bertobat dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja mantan pelacur masuk surga apabila dia bertaubat. Jadi kita semua ini belum ada jaminan untuk masuk surga. Kita masih 50-50. Jadi maka dari itu kita perlunya berhati-hati dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mengerjakan perintah-Mu hanya semata-mata karena-Mu ya Allah. Keselamatan bagi saya akan selamat apabila dengan ridho-Mu. Apabila amal kebaikan yang saya harapkan, ibadah solat, ibadah puasa, dan lain-lain sebagainya yang saya ingin harapkan, saya tidak mungkin akan bisa masuk surga tanpa dengan ridho-Mu ya Allah. Karena bisa jadi kenikmatan yang kita rasakan, di dunia ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan selama kita hidup di dunia bisa saja lebih besar dibandingkan amal yang kita buat. Jadi jangan kita sombong. Kita merasa pendakwa, kita merasa dipuji, kemudian kita sombong. Jangan sekali-kali. Kita perlu ketahui bersama, iblis laknatul alai adalah penghuni surga. Karena sombong angku dilemparkan
keluar dari surga dan akan dimasukkan nanti selama-lamanya ke dalam neraka. Jadi tidak perlu kita sombong. Kita memiliki ilmu, kita tidak berhak sombong. Yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, saya sering mendengarkan perkataan ulama bahwa bersifatlah seperti padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Kita lihat padi, semakin berisi, semakin tunduk. Maka kita dianjurkan untuk bersifat seperti padi. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin menghargai orang yang di bawah. Jadi kita perlu ketahui bersama kepada seluruh sesama saya pendakwah, perlu kita saling menghargai antara sesama. Kita ketahui bersama Nabi Adam alaihissalam adalah penghuni surga karena melanggar satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dari surga, dilemparkan ke dunia ini karena melanggar, yaitu satu larangan. Jadi dunia ini itu sebenarnya hina. Karena hinanya dunia ini, maka Nabi Adam dilemparkan ke dunia ini untuk dihukum, sehingga bisa berbuat amal sebanyak-banyaknya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Satu saja kesalahan yang dilakukan kita ini, berbagai macam dosa yang kita lakukan, entahkah mencela orang, entahkah merendahkan orang, entahkah dan lain sebagainya, dosa yang kita lakukan kita tidak tahu menghitungnya. Kemudian kita ingin sombong. Pantaskah kita sombong? Tidak ada hak manusia untuk memiliki yang namanya rasa sombong, tidak ada. Jadi marilah kita bersama-sama, saudaraku, saudariku, membuang yaitu yang namanya sifat kesombongan. Sehingga kita bisa mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan, saudaraku. Sekali lagi saya sampaikan, ketika ingin menanggapi video yang viral, yaitu seorang ustazah yang menyindir salah satu pendakwa ataupun pencipta lagu, apabila ingin berkomentar baik tulisan maupun berkomentar melalui video, keluarkanlah kata-kata yang baik penuh dengan sopan santun agar kita tidak ikut-ikutan mendapatkan dosa. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.